Kenapa bisa sampai diambil judul seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua terkait sinematografinya mungkin Mas. Jadi tadi aku lihat beberapa scan itu di mana ada beberapa scan yang di take ditampilkan dengan bunyi sonar mungkin cekrek kayak gitu ya. Nah itu kenapa ketika aku melihat hal itu kesannya itu seperti sedang menonton film-film spionase atau kriminal yang itu apa ya, menyudutkan kesannya kalau aku tangkap seperti itu. Dan itu sama rata gitu loh, dari tadi kriminal, dari bapak ibunya, dari orang-orang yang di awal itu yang di masjid itu, kenapa mengambil referensi seperti itu? Itu yang kedua. Sama yang terakhir aku nanya ke masnya ini, mas siapa tadi? Mas Akbar ya. Jadi kan Mas Akbar tahu apa namanya, tahu terkait jihad-jihad itu kan dari Facebook. Nah, ketika searching lebih dalam terkait itu sampai bertemu orang-orang tersebut, nah itu kira-kira aksesnya atau nyarinya itu gimana sih kok bisa sampai ketemu kayak gitu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, mungkin pertama mungkin terima kasih belinya Mas, nanti film kedua saya tentang jilbab selfie kan. Film kedua saya tapi saya mau hubungan terus selfie saya. Ayo kita kerja sama dengan Jabar. Terus kedua tadi kenapa masalah itu masalah sinematografi, kalau tak cekrek itu saya ingin menunjukkan bahwa ya ini narasumber itu hanya style. Itu tuku nang YouTube orang masih tuku itu mah beli secara teknis. Terus yang ketiga, kalau kenapa Akbar itu berangkat nanti sebelum Akbar itu karena kan dulu tuh dia kepinteran ya di kelas gitu, suara pidato apa anak saya pintar itu ya Solo dan bener-bener banget. Terus pintar, terus kemudian teman nongkrong dia di warnet itu berangkat ngilang tuh, tiba-tiba ngilang. Lu bos nongkrong Facebook, posting-postingan, dia diskusinya itu menarik. Lu kalau main game kan ini ya, Call of Duty itu kan cuma di laptop. Sini tenang, nembak tenang. Panas-panasan dulu ya Pak. Nah terus terjadi kan ada dialog yang sana makan di mana? Oh enak makan nih, kebab, batu buddha, ini bocah cilik makan. And guys exactly. Coba bayangkan kalau ini yang nangkap Densus, ditimbukin Pak. Negara itu kan hobinya menyekel itu. Karena itu, saya itu yang paling kenapa saya di mana-mana selalu kritis itu. Penyakitnya beda, penjelasannya sama. Kalau Indonesia lolos sidik dikeroki. Oh, sekorokan ini Mas dikeroki. Padahal penyakit jantung dikeroki ini mati Mas. Ya, coba bayangkan orang-orang seperti itu. Bayangkan pendekatan negara kalau hanya orang-orang yang baik hati itu aja ditangkap undang-undang kita. Apa yang jadi? Nanti yang teman-teman saya yang di alumni penjara itu bisa cerita. Orang di penjara itu rata-rata naik kelas Mas. Rata-rata. Makanya sejak bom Bali, sejak tahun 2007 sampai hari ini, beberapa aksi terorisme itu terkaitnya dan direncanakan justru di dalam penjara. Tapi tidak semua, tapi sebagian kecilnya itu. Poin itu kok tambah dewi kalau begitu. Tapi poinnya begitu. Ini apa bisa cerita, tapi jangan diajarin dari lepas saja. Ini soalnya nanti masuk YouTube. Jadi gimana kamu bisa kontak sama orang-orang itu gimana? Soalnya intel juga pengen tahu kan. Ya pertama dulu juga ikut kakak kelas ya. Pertama karena kakak kelas, habis itu juga sebelum beliau berangkat juga udah mulai share foto di Facebook gitu. Dan fotonya video ini. Coba lihat ini gitu kan, kasihan orang di sana gitu. Coba lihat video ini. Ya jadi kita juga hati kita kan akan berubah gitu, ingin menolong
dan tenang gitu, dan jaga gitu ya. Apalagi kita anak muda di Facebook ini tadi kalau nggak di like galau, Pak ini nggak di like gitu. Ya gitu. Apalagi kalau misalnya ada apa namanya anak-anak muda sekarang pengennya keren, kalau misalnya nggak di like, jadi kalau misalnya di komentar sama apa namanya salah satu akhwat yang gagal sekali ini kan udah ada yang berbunga-bunga. Ya itu tadi kan kalau pencarian kelelakian maskulin tadi, dan juga itu tadi dilanjutkan sama kakak kelas dengan messenger, dengan apa namanya chattingan, ngobrol-ngobrol lewat Facebook juga. Dari situlah ini isyariman kaum musyidah dari kuliah agama Indonesia itu waktu itu juga apa namanya karena pikir aduh di sini terlalu muda, mungkin karena udah pernah kita lihat hidup kita nggak berubah-ubah gitu daripada ini. Waktu dulu mindset masih ruang lingkup kecil, ya kaum musyidah mungkin dengan Syekh ini jalan terbaik gitu. Dan akhirnya itu terus lewat Facebook tadi video dia beri artikel juga dia beri, misalnya berjihad tanpa izin orang tua itu diperbolehkan, nanti dikasih atau ayat 24 mereka tafsirkan sendiri. Dulu kan kita lagi masih mencari, oh ini memang boleh berjihad tanpa izin orang tua, kita tanya lagi begini. Mereka kasih artikel dari ruang lingkup mereka sendiri gitu, dari apa namanya website mereka sendiri gitu. Mereka memberi artikel dan dari situ ya bukan messenger sama artikel orang plus video ya. Yang bikin saya kaget itu tak lihat artikel, coba lihat artikel ini, wah linknya mana tuh? Tauhid wal jihad. Itu dibikinnya di Nusa Kambangan. Linknya di Nusa Kambangan, jadi kita rusak. Jadi yang meradikalisasi dia itu adalah produksi Nusa Kambangan, dibacanya di Turki. Bicaranya tentang khilafah. Sing Nusa Kambangan itu orang tahu tekan Turki. Biasa ngomong ini terjadi. That's internet. Itu. Apalagi tadi itu kalau yang teman-teman yang ada klaster tertentu, akhwat itu senang kali jadi mujahid itu, dilagi terus. Ada klaster tertentu. Saya ngomong ini jihad itu, saya ingin ngomong ini gaya hidup gitu loh mas. Saya ingin ngomong, Bapak gak usah khawatir yang tentang tauhid tadi, para tauhid, ya memang gaya hidup yang paling nyaman seperti itu, ya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Tapi orang lain akan bisa melihat berbeda itu loh Pak, poin saya itu tadi. Itu saya yakin yang melaksanakan itu semua orang soleh saya kenal, beberapa orang yang saya kenal minta izin. Cuma masalahnya di luar itu belum tentu berpikir gitu loh. Orang di luar itu nggak tahu konteksnya itu adalah mobilisasi untuk melawan tetangga sebelah. Konteksnya itu, itulah dasarnya gambar. Nah kebetulan saya sekolah komunikasi, itu dasarnya gambar itu kira-kira begitu. Belajar pengangguran mas? Apa? Belajar pengangguran. Ini maksudnya saya begitu. Maksud saya begitu itu maksudnya gini, apapun yang kita lakukan itu bisa jadi dibaca oleh orang lain. Maksud kita itu apa Pak? Konsolidasi. Tetapi orang lain bisa ketakutan betul ya itu. Saya nggak mengatakan ini. Saya tidak punya. Kalau saya sih berusaha adil. Saya mengatakan ini adalah menunjukkan dinamisme Islam, aktivis Islam. Dinamisme ya, aktivis Islam itu dinamis. Ada lagi kalau enggak cukup. Masih lagi?